Ya, Iya, boleh salah. boleh Bing, surat Asyura-nya. Mari kita sama-sama menikmati sajian hidangan surat Asyura. Oke, mulai aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fi harsih wa man qudira alaihi rizqu wa man A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum 'adzabun alim. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. صدق الله العظيم. Udah ya Bing? Udah. Halo. Aduh, jazakallah khair. Maafkan. Jazakallah buat Bibi. Teh Patra gimana? Udah siap Teh? Suaranya ini. Halo? Halo, Teh Patranya udah off? Iya, udah. Udah. Oh, iya. Aduh, hatur nuhun, apaan Teh Patra? Saya teh lagi kebetulan anak libur jadi keluar. Ya, materi kali ini membahas tentang menghadapi musibah ya. Karena berkaitan memang dengan adanya gempa Cianjur, walaupun sebetulnya sih yang namanya musibah dimanapun kita hidup ya tetap ada gitu ya.
Tapi mari kita sama-sama menyimak apa yang akan dipaparkan oleh Teh Fatra. Mangga Teh Fatra. Sebentar Teh, berarti saya coba pindah ke laptop bentar. Mangga Teh. Sekalian ya teman-teman, sambil menunggu Teh Fatra. Hari ini sampai besok ya, ada promo Hari Guru. Jadi kalau teman-teman berminat, ini buku diskonnya gede banget. Tahu kan ya teman-teman, dari tadi juga udah ada yang ngecengin. Jadi nggak usah nungguin Desember, insya Allah promo yang hari ini sampai besok itu gede banget. Jadi stok mumpung, apalagi nggak kerasa ya 5 bulan lagi kita mau menikmati bulan Ramadan. Terus nggak kerasa juga besok Desember kan udah pada liburan nih, mudah-mudahan bukunya udah nyampe, makanya segera dipesan. Nah ini ya, kayak BPII diskonnya sampai 42,5% nih, kapan lagi ada diskon sebesar ini? Dan ini kan jadi landasan awal ya, bagaimana sebelum mengenalkan yang lain itu, kalau bisa akidah itu yang paling utama kita dahulukan. Jadi teman-teman bisa dilihat di ayah bunda sekalian, ini promonya keren banget. Silahkan kontak yang memberi kabar taklim Gentara ini. Insya Allah benar-benar bikin nggak nyangka gitu ya diskonnya sampai sebesar ini. Mari kita maksimalkan. Ya, yang mau bergabung dengan kegiatan Gentara juga boleh ya, nggak hanya taklim, kita juga membuka taman baca. Semoga sudah ada Iya. Ada tukang roti, suara tukang roti itu. Sudah ada 43 titik rumah Gentara. Mudah-mudahan menambah lagi, jadi ada 23 provinsi yang belum kita buka. Ya mudah-mudahan adalah teman-teman juga yang mungkin temannya atau siapanya yang mau buka taman baca, insya Allah mudah-mudahan jadi jalan keberkahan. Mangga Teh Fatra. Ya, hatur nuhun Teh Feti, hatur nuhun Teh admin Teh DJ, juga kepada Ananda Bibing yang sudah membuka agenda hari ini dengan tilawah ya, Masya Allah, tabarakallah. Di siang hari yang kalau di kota Bandung ini masih mendung, Allah mempertemukan kita kembali dalam agenda online 2 pekanan kita ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini disertai juga dengan kehadiran para malaikat insya Allah yang senantiasa siap mencatat amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini juga menjadi pemberat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambah tabungan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita menjadi keluarga-keluarga yang penuh dengan rahmat dan keberkahan insyaallah. Fi amanillah Teh Feti ya yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan dalam perjalanannya Allah memberikan kelancaran dan urusan-urusannya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih dalam perjalanan juga buat teman-teman semua, insya Allah perjalanan itu ya, atau safar itu adalah salah satu masa-masa dikabulkannya doa. Jadi buat teman-teman yang sedang berada dalam perjalanan, jangan lupa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk salah satu masa-masa dikabulkan doa itu adalah saat hujan ya. Jadi buat teman-teman yang di kotanya sudah mulai hujan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa-doa yang dipanjatkan pada saat itu juga makbul insyaallah ya. Dan buat yang lain juga insya Allah semua kita sama-sama saling mendoakan, karena kita berada di dalam situasi dan kondisi yang mungkin sangat membutuhkan ya bantuan doa dari saudara-saudara kita ini. Buat teman-teman yang di Jawa Barat mungkin masih terasa ya, mungkin sebagian juga merasakan ketika terjadi guncangan di Cianjur kemarin, kerasa guncangannya gitu ya, sampai bertemperasan ya, lari keluar. Qadarullah kita di sini berada dalam kondisi sehat, baik, alhamdulillah, tidak mendapatkan satu kesulitan ya karena bencana. Tapi saudara-saudara kita di Cianjur sana
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan yang luar biasa ya. Mulai dari segala macam kekurangan ya, kekurangan bahan pangan, kekurangan peralatan, kehilangan tempat tinggal, bahkan tidak sedikit di antara saudara-saudara kita di sana yang kehilangan nyawa ya. Jadi Masya Allah ya, barakallah juga buat teman-teman mungkin di sini ada yang sudah menyumbangkan bantuannya ya. Barakallah juga Teh Feti untuk Gentara ya, komunitas Gentara juga kemarin yang sudah menyumbangkan cukup banyak ya bantuan, tapi juga tentunya apa yang kita sumbangkan ya masih jauh sekali ya dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana. Jadi kita sendiri juga usahakan untuk bisa mempersiapkan lebih banyak lagi ya, menyisihkan rezeki lebih banyak lagi supaya kita tetap bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Donasi-donasi yang masih sangat diperlukan terutama untuk makan, untuk peralatan pendidikan ya, peralatan sekolah kemarin yang terakhir dibutuhkan itu. Kemudian juga buku-buku pelajaran, buku tulis ya, dan alat-alat tulis. Kemudian juga tenda yang lebih kokoh ya, karena kemarin tenda-tenda darurat itu banyak juga yang rusak disapu oleh hujan yang cukup deras. Juga masih terjadi gempa-gempa susulan gitu ya. Kemudian juga sangat dibutuhkan di sana itu logistik ya, kendaraan terutama berupa motor karena banyak wilayah-wilayah yang masuk ke dalam itu belum mendapatkan pembagian distribusi logistik secara merata ya. Jadi yang udah mendapatkan bantuan itu rata-rata di daerah-daerah yang terjangkau oleh kendaraan pemberi bantuan ya. Jadi kayak mobil, ambulans bisa masuk ya. Yang di kampung-kampung yang harus ditempuh dengan perjalanan yang lebih sulit itu masih banyak juga orang-orang yang belum mendapatkan bantuan ya di sana gitu. Jadi buat teman-teman yang masih punya kelebihan rezeki, punya kelebihan dana, peralatan atau alat-alat bahan-bahan makanan itu juga bisa disalurkan ya melalui komunitas Gentara. Nanti bisa di mengontak admin atau TVT ya untuk bantuan melalui komunitas Gentara insya Allah. Atau kalau enggak ya melalui komunitas-komunitas lain juga silahkan saja. Yang penting kita memberikan kepedulian kita, memperlihatkan kepedulian kita kepada Allah, kepada saudara-saudara kita ya, sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan tercatat juga sebagai manusia yang peduli ya kepada orang lain insyaallah. Bicara tentang musibah ya, kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai seorang manusia ya untuk senantiasa bersabar ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin ya. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah tersebut Allah mengkaitkan antara sabar dengan sholat ya. Kalau teman-teman ada yang pernah membaca buku tentang sabar ya, cukup banyak juga ulama yang menuliskan buku tentang sabar, dan di dalam Al-Quran sendiri juga ayat-ayat tentang sabar ini cukup banyak ya. Ada juga misalnya dalam Quran surat dalam surat Juz Amma gitu ya, di Quran surat Al-Asr misalnya, watawassaw bis sabri watawassaw bil haqq watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr watawassaw bis sabri watawassaw bil marhamah ya. Allah senantiasa mengingatkan kita untuk bersabar ya. Para ulama juga menjelaskan bahwa bersabar itu ada beberapa tempat ya. Jadi ada beberapa tempat di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Yang pertama adalah sabar ketika kita melaksanakan ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah kepada Allah ya. Beribadah itu ada ibadah mahdhah yang langsung ya, ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah ghairu mahdhah seperti sekarang kita diminta kepeduliannya untuk membantu saudara-saudara kita di Cianjur sana gitu ya. Dan
membantu ya melaksanakan ibadah itu sebetulnya ya secara kuantitas ataupun kualitas itu pada hakikatnya tidak banyak gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah mahdoh ya, itu juga jumlahnya tidak banyak. Kalau kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, maka sebetulnya aktivitas sholat itu hanya membutuhkan sedikit saja ya waktu kita setiap hari ya. Paling juga cuma 5 menit ya dalam melaksanakan sholat itu ya sehari gitu ya. Sekali sholat kali 5 kali. Kalau kita disuruh saum juga itu jumlahnya sedikit saja. Paling juga kita saum sunnah itu dari subuh sampai maghrib itu hanya 1 bulan lamanya ya, di bulan Ramadan saja yang wajib, itu juga banyak rukhsahnya gitu. Kemudian kita diperintahkan juga untuk misalnya berzakat dan ternyata berzakat itu juga jumlahnya hanya 2,5% saja dari seluruh harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. 97,5%-nya itu adalah harta yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan, untuk kita nikmati gitu. Jadi kalau kita perhatikan melaksanakan ibadah itu jumlahnya ya kalau dibandingkan dengan kesenangan yang Allah berikan kepada kita itu sedikit sekali ya. Namun tetap saja untuk melaksanakan yang sedikit itu ya manusia itu masih merasakan itu sebagai sebuah beban. Makanya para ulama mengatakan itu sebagai mukallaf ya, orang-orang yang sudah balik itu dikatakan memiliki beban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya itu jumlahnya sendiri juga nggak banyak gitu ya. Jadi walaupun nggak banyak, kita masih merasa itu sebagai sebuah beban gitu ya. Kadang-kadang kita masih merasa bahwa sholat kita adalah suatu kegiatan gitu ya, untuk menggugurkan kewajiban, kita melakukannya dengan terburu-buru gitu ya, kita melakukannya dengan dengan ingin cepat selesai, dengan banyak gangguan, tidak bisa berkonsentrasi gitu. Kita berinfak di jalan Allah juga kita mengeluarkannya dengan rasa berat ya, kita menghitung-hitung jumlahnya walaupun jumlah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah banyak ya. Jadi disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa bersabar ya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar dalam melaksanakan kewajiban, kita sabar dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insya Allah gitu ya, kesabaran kita ya. Jadi walaupun kita melakukan ibadah itu dengan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sholat karena kita kuat dan kekuatan itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayar zakat karena kita mendapatkan rizki dan rizki itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi walaupun kita diberikan fasilitas oleh Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah, ternyata kalau kita beribadah, kita masih mendapatkan pahala berlipat-lipat gitu ya. Pahala yang jumlahnya itu bahkan bisa melampaui kesulitan-kesulitan yang kita lakukan ketika melakukannya. Jadi kalau kita melakukan sholat, maka Allah akan berikan kepada kita pahala yang banyak. Kalau kita sholatnya berjamaah, itu bisa sampai 27 kali lipat. Kalau sholatnya itu sudahlah berjamaah bersama dengan orang-orang yang soleh, dilakukan dengan sempurna, itu juga pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Kalau kita berinfak, infak kita yang tidak banyak itu juga akan lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mulai dari 2 kali lipat sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 70 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai ribuan kali lipat gitu ya, tidak terhingga. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk melipat gandakan amalan-amalan tersebut. Jadi bahkan dalam Quran surat At-Taubah itu Allah sampai mempertanyakan gitu, adakah perniagaan yang lebih menguntungkan gitu ya. Perniagaan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perniagaan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan modal untuk melakukan perniagaan, kita melakukan perniagaan itu dengan penuh keikhlasan, tapi kemudian Allah memberikan balasan yang berlimpah-limpah gitu dari perniagaan yang kita lakukan itu. Jadi benar-benar luar biasa gitu ya. Modalnya dikasih sama Allah, yang beli juga Allah, tapi kemudian keuntungannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ya. Itu luar biasa. Makanya sangat rugi sebetulnya kalau kita sampai tidak bisa bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih merasakan kesulitan ya dalam melaksanakan ketaatan, teman-teman bisa mencoba untuk berempati ya dengan membayangkan situasi dan kondisi saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa di sana gitu ya. Mereka kemarin kesulitan untuk melaksanakan sholat sehingga
dilaporkan nauzubillah min dzalik saudara-saudara kita di sana tidak melaksanakan sholat Jumat ya, karena tidak ada tempatnya, tidak ada musola daruratnya, tidak ada alat-alat sholat yang cukup juga ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan pekan depan, Jumat depan, saudara-saudara kita di Cianjur itu bisa melaksanakan sholat Jumat dengan mudah gitu ya. Kemarin juga saudara-saudara kita banyak yang tidak melaksanakan sholat karena kesulitan tidak memiliki pakaian dalam. Jadi mereka yang ketakutan karena pakaian dalam mereka bernajis itu akhirnya tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Bahkan akhirnya ya banyak juga yang tidak melaksanakan sholat. Ini tanggung jawab kita bersama juga ya untuk membantu mereka. Kita bayangkan gitu ya, kita berada dalam kondisi aman, kita berada dalam kondisi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, maka laksanakanlah ibadah itu gitu. Kalau kita masih merasa berat untuk mengeluarkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita bayangkan kalau kita yang berada dalam posisi mereka gitu ya. Kalau rumah kita yang hancur, kalau barang-barang kita yang binasa gitu ya, kalau anak-anak kita yang terluka, nauzubillah min dzalik gitu ya. Maka mungkin kita akan punya rasa syukur gitu ya, yang membuat kita akhirnya berkata, ya lebih baik kita menyumbang sajalah daripada kita yang mendapatkan musibah itu ya, Masya Allah ya. Jadi kita kuatkan kembali kesabaran kita untuk bisa melaksanakan ketaatan itu. Jangan sampai nauzubillah min dzalik ya, kita baru ingat untuk melaksanakan ketaatan ketika Allah sudah memberikan kepada kita kesulitan ya untuk melakukan ketaatan itu. Kita baru ingat gitu ya, kenapa nggak dulu kita melaksanakan ibadah sholat ketika masih aman, ketika masih mudah. Kenapa dulu kita sulit untuk tilawah ketika kita masih aman, ketika kita masih mudah, ketika kita masih bersama-sama dengan anggota keluarga kita, ketika kita masih berada dalam kondisi nyaman untuk melaksanakan ibadah, untuk bisa tilawah gitu ya. Sekarang di sana Quran saja tidak ada gitu ya. Mau tilawah juga sulit ya, Masya Allah. Jadi itu yang pertama ya, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua sekarang kita bersabar dalam menghindarkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang-kadang kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjaga pandangan kita gitu ya. Kita tidak menjaga hati kita tidak menjaga lisan kita ya. Kita tidak menjaga diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menghindarkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu butuh kesabaran. Apalagi kita berada dalam dunia teknologi digital yang memberikan kemudahan bagi kita untuk bermaksiat ya, nauzubillah min dzalik ya. Kita mau ngegosip ya, kita mau baca gosip-gosip tentang orang lain, itu nggak ada orang lain yang tahu gitu ya. Kalau dulu kita masih malu-malu gitu ya, bisik-bisik dengan tetangga kalau mau bergibah. Kalau sekarang kita bisa pakai akun palsu, kita bisa nebeng di mana aja, bisa numpang di mana aja, komen di mana aja untuk ngegosipin saudara-saudara kita ya, memakan bangkai mereka ya, kalau istilah di Quran surat Al-Hujurat itu orang yang menggibah saudaranya itu kan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya ya, nauzubillah min dzalik ya. Kita bisa melihat apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita di dunia psikologi dan parenting ini cukup banyak saudara-saudara kita ini yang mencoba untuk berobat ya, mengeluhkan kecanduan mereka terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kecanduan nonton porno gitu ya, ada yang kecanduan nonton pornografi LGBT ya, ya. Ini juga banyak dialami oleh para pemuda dan para pemudi ya, dengan kemudahan teknologi digital. Nah, di sini kita perlu bersabar gitu. Walaupun ketika kita melakukan kemaksiatan tidak ada manusia lain yang melihat, kita harus senantiasa ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat segala aktivitas yang kita lakukan gitu ya. Maka kita berusaha untuk bersabar menghindarkan diri kita dari segala macam kemaksiatan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja gitu ya, yang terlihat atau ketahuan sama orang lain ataupun tidak ya, Masya Allah ya. Dan kesabaran yang ketiga itu adalah sabar saat mendapatkan musibah ya, sabar dalam melaksanakan menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi
kalau sebelum terjadinya gempa bumi gitu ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala juga bertubi-tubi ya dengan segala macam jenis ujian yang bermacam-macam. Ada yang diuji dengan penyakit yang tidak henti-hentinya ya selama pandemi. Saya cukup banyak ya mendapatkan keluhan dari ibu-ibu yang sudah sangat lelah gitu ya, membersamai putra-putrinya yang gantian sakit, anggota keluarganya yang gantian sakit gitu ya. Sejak zaman pandemi itu nggak berhenti-berhenti, sembuh yang ini demam gitu ya, yang ini turun demamnya, yang itu batuk, berhenti, yang ini alergi terus gitu ya, muter gitu ya, sampai ada yang bilang, aduh udah capek banget gitu ya, setiap malam tuh nggak bisa tidur, setiap malam itu merasa khawatir gitu ya, ketika anaknya muntah-muntah, ketika anaknya sesak nafas gitu ya, ketika suaminya demam, ketika dirinya sendiri juga merasakan kelelahan tak terhingga gitu ya. Ujian berupa penyakit yang tidak henti-hentinya mungkin juga dirasakan oleh kita semua ya saat ini, ada aja gitu ya. Saking banyaknya ujian berupa penyakit ini membuat kita juga seringkali akhirnya jadi paranoid ya, mau ketemu sama temen gitu ya, mau bikin acara Gentara offline, jadi agak-agak khawatir pas denger yang satu sebelah kanan batuk, yang sebelah kiri pilek gitu ya, yang depan kita bersin-bersinnya Masya Allah ya. Jadi inilah sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga yang membuat kita memang harus bersabar gitu ya. Karena kita juga nggak mungkin hidup di dalam gua yang steril, yang terhindar dari orang lain gitu ya. Kita lolos dari ujian berupa penyakit ya. Banyak juga kemarin itu yang bertanya tentang kemungkinan resesi ya akan terjadi di tahun 2023 gitu ya. Cukup banyak yang bertanya ya, teh gimana ya ini financial planning ya untuk berhadapan dengan resesi yang mungkin akan terjadi di tahun 2023, gelombang PHK massal ya, kayak kemarin Hari Guru ya, diwarnai dengan gelombang PHK massal oleh Ruang Guru gitu ya. Startup itu ketika memecat karyawan itu sampai puluhan ribu gitu. Orang-orang yang asalnya bekerja di sektor-sektor IT ini juga mulai banyak yang gulung tikar gitu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menguji kita gitu ya. Tadi dengan fisik, dengan virus, dengan penyakit, juga dengan kondisi finansial gitu ya. Di tahun 2023 yang berdagang juga mulai kehilangan konsumennya karena daya beli masyarakat juga semakin lama semakin menurun gitu. Kemudian juga yang usaha juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena usaha-usaha itu menghadapi banyak kesulitan ya Masya Allah ya. Ya belum lagi dengan ujian seperti itu ya, saudara kita sekarang didera dengan musibah yang jauh lebih dahsyat lagi gitu ya, adanya gempa bumi yang dahsyat yang sampai menghancurkan ribuan rumah ya, yang sampai merenggut ratusan nyawa, sudah lebih dari 360 nyawa ya yang ditemukan wafat karena gempa di Cianjur, dan ternyata ini juga tidak hanya di Cianjur saja ya, ada yang rumahnya kebakaran, ada yang terkena longsor gitu ya, ada yang terkena banjir di beberapa wilayah yang lain gitu. Kemudian juga ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana-bencana yang lain gitu. Jadi kadang-kadang ini membuat manusia itu overthinking jadinya ya. Kita tuh harus gimana sih gitu. Kita berusaha untuk menjaga kesehatan ya, kita berusaha untuk melakukan pola hidup yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, tapi tetap saja gitu ya, tetap saja kita terpapar ya, tetap saja kita berhadapan dengan berbagai penyakit misalnya gitu ya. Kita berusaha untuk membersihkan rumah kita, ternyata Allah memberikan musibah dengan cara-cara yang membuat kita khawatir gitu. Tiba-tiba hujan yang sangat deras membuat atap rumah kita bocor ya. Tiba-tiba banjir di jalan raya membuat rumah kita terbenam gitu ya, membuat rumah kita tergenang air dan seterusnya. Jadi di sini gitu ya, kita lihat bahwa ketika Allah mengatakan setiap manusia itu pasti akan diuji ya, setiap manusia itu pasti akan mendapatkan ujian apapun bentuknya ya, dan musibah inilah sesuatu hal yang niscaya sebetulnya yang pasti akan berhadapan dengan semua manusia ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah juga berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya gitu.
setiap manusia itu kulun nafsin za'iqatul maut. Setiap kita itu pasti akan berhadapan dengan maut gitu ya. Kita yang sedang aman di rumah, yang kita merasa aman di rumah bisa tiba-tiba dipanggil oleh malaikat maut gitu ya. Yang sedang di perjalanan juga bisa tiba-tiba dipanggil oleh malaikat maut gitu. Jadi itulah sebuah hal yang sudah menjadi keniscayaan gitu ya bagi seorang manusia gitu ya. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk tidak takut gitu ya, tidak takut terhadap maut karena bukan maut sebetulnya yang ditakutkan gitu ya. Setiap manusia pasti akan menghadapinya gitu ya. Ketika qadarullah ya, beberapa pekan yang lalu saya mendampingi almarhumah uaknya suami gitu ya, yang biasa kami panggil nenek gitu ya, melihat satu demi satu gitu ya nafas terakhirnya itu akhirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika itulah saya bisa merasakan gitu ya betapa yang namanya kematian itu betul-betul sesuatu yang sangat dekat gitu ya. Saya sampai ngebayangin di dekat saya itu sedang ada malaikat maut yang sedang bertugas gitu ya di dekat saya. Walaupun manusia yang lain secara ilmiah itu menganggap itu sebagai sebuah fenomena ilmiah. Jadi saya ngelihat rekan-rekan dokter dan suster itu ya, kebayang nggak ya, rekan-rekan dokter dan suster itu menganggap itu sebagai sesuatu hal yang natural dan alamiah aja gitu ya. Jadi beberapa jam sebelumnya kami udah dipanggil, udah diingatkan gitu bahwa ini kayaknya nggak akan lama lagi Bu, karena secara ilmiah udah dibilang tensinya udah ngedrop gitu ya. Terus kondisinya udah begini. Dan qadarullah memang secara ilmiah kita bisa lihat waktu yang diperkirakan oleh para dokter dan perawat di situ emang sesuai gitu. Jadi ketika mereka bilang udah ditalkin aja ya Bu gitu ya, deket di sini dibacakan surah Yasin saja gitu ya. Tapi secara ruhiyah kita bisa ngerasain bahwa ya saat itu gitu ya, di detik-detik itu malaikat maut itu sedang berada dekat sekali dengan kita gitu ya, sedang mencabut nyawa seorang manusia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kan gitu ya. Kita mungkin juga bisa membayangkan bahwa suatu saat kita yang berada di dalam posisi seperti itu gitu ya, kita yang sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa nanya gitu ya sama si pasien apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia lihat gitu ya, rasa sakit seperti apa yang sedang dia rasakan, karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwa saat seorang itu mendapatkan sakaratul maut, maka sakitnya itu lebih sakit daripada ditusuk 300 pedang ya, nauzubillah min dzalik ya. Tapi kita semua pasti akan berhadapan dengan itu. Dan Rasulullah mengatakan itu sebagai suatu hal yang pasti akan dirasakan oleh kita semua, sehingga bukan itu, konsentrasi kita itu bukan di situ. Rasulullah mengajarkan kepada kita banyak doa-doa yang indah ya tentang kehidupan gitu ya, dan kehidupan sesudah mati, kehidupan sebelum kematian dan kehidupan sesudah kematian. Kita diberikan rizki ya ketika masih berada di dunia, kita diberikan rahmat ketika berhadapan dengan sakaratul maut, kita diberikan maghfirah dan ampunan ketika kita sudah dicabut nyawanya gitu ya. Dan bahkan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita sebuah amal ya yang tidak akan berhenti pahalanya gitu ya, tidak akan berhenti pahalanya walaupun nyawa kita sudah tidak ada lagi di muka bumi gitu ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita amal jariah dengan harta yang bisa diwakafkan gitu ya. Kita juga diajarkan amal jariah dengan ilmu yang senantiasa diajarkan gitu, dengan anak-anak yang soleh gitu. Makanya balik lagi gitu ya, kita mendidik anak-anak kita penuh dengan kesabaran demi apa gitu ya, demi kehidupan kita yang lebih dekat gitu ya dengan Allah Subhanahu wa taala sesudah kematian kita gitu ya. Kita ajarkan anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak soleh yang bisa mendoakan kita walaupun kita sudah tidak bisa berdoa sendiri lagi gitu ya. Walaupun kita sudah tidak bisa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala lagi gitu. Jadi di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa musibah itulah sesuatu hal yang pasti akan dirasakan gitu ya. Musibah atau kesulitan itu pasti akan dirasakan oleh setiap manusia. Ujian gitu ya, berupa kesulitan, kekurangan, kesakitan, itu juga suatu hal yang dirasakan oleh setiap manusia. Tidak hanya kita gitu ya. Bahkan para nabi pun juga merasakan kesulitan-kesulitan yang sama. Kita lihat bagaimana Allah menguji Nabi Yusuf alaihi salam dengan kesulitannya. Beliau dibuang
oleh saudaranya di dalam sumur, kemudian beliau diperjualbelikan dan diperlakukan sebagai seorang budak gitu. Bahkan beliau dimasukkan ke dalam sebuah penjara di Mesir ya, yang konon kalau teman-teman baca Wikipedia itu ya, penjara Mesir itu adalah seburuk-buruknya tempat di dunia gitu ya. Ya mungkin kalau kalau di di dunia ini gitu ya, ada rating itu penjara terburuk, maka penjara Mesir itu akan tercatat sebagai penjara terburuk di seluruh dunia gitu ya. Dan Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Atau bagaimana Nabi Ayub alaihi salam ya, kita sudah pernah bahas sebelumnya, nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga mendapatkan yang bahkan lebih berat gitu ya dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Cianjur sana gitu ya. Selain habis hartanya, habis tanah pertanian dan peternakannya, habis seluruh rumahnya, habis seluruh keluarganya, anak-anaknya juga habis gitu ya. Bahkan tubuhnya pun juga habis gitu ya. Diberikan suatu penyakit yang membuat beliau itu dikucilkan, diusir ya dari tempat tinggalnya. Bahkan istrinya pun akhirnya meninggalkannya ya, Masya Allah ya. Jadi seorang nabi saja itu mendapatkan ujian seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak luput dari ujian ya. Kita lihat bagaimana ketika di perang Uhud Nabi Muhammad SAW mengalami kesakitan ya, sampai giginya patah, sampai kepalanya terluka gitu ya, sampai berdarah gitu ya, sampai para sahabat merasa sangat sedih gitu ya, sampai orang-orang munafik itu mempertanyakan, bener nggak kamu teh nabi ya, nauzubillah min dzalik ya, bener nggak kamu teh nabi, kok nggak ditolongin sama Tuhan kamu gitu ya, ternyata kamu itu luka seperti kita manusia biasa gitu ya. Ya kebayangkan ya suasana menyebalkannya itu seperti apa gitu ya, dipuas-puasin gitu sama masyarakat yang membenci Rasulullah SAW gitu kan. Tapi ya Rasulullah tetap sabar gitu ya, tetap tabah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Rasulullah juga diuji dengan kedukaan ketika beliau ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh Abu Thalib ya di tahun duka cita. Beliau juga mengalami kesulitan ketika mendapatkan embargo ekonomi gitu ya, yang kesulitan itu jauh lebih sulit daripada masa-masa kita pandemi kemarin gitu. Kemarin kita pandemi nggak boleh keluar rumah, lockdown, kita masih punya makanan di rumah, kita masih punya air, kita masih punya internet untuk berhibur diri, kita masih bersama-sama dengan keluarga gitu ya. Rasulullah ketika embargo ekonomi itu nauzubillah min dzalik, bahkan sampai dikisahkan bagaimana Fatimah itu memakan daun-daunan kering gitu ya. Sampai Khadijah yang memiliki harta berlipat-lipat sangat luar biasa banyak, itu sampai sedih gitu ya ngelihat anaknya sendiri itu sampai makan rumput kering gitu ya. Saking beratnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini kita lihat bahwa musibah ini adalah sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara merata gitu ya. Kalau di Quran surat Al-Ankabut Allah mengatakan supaya bisa dipisahkan gitu ya. Mana orang-orang yang shadiq ya, orang-orang yang benar, mana orang-orang yang kadzib gitu, mana orang-orang yang berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ujian ini akan kelihatan gitu ya. Mana orang-orang yang memang menerima ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang cuman lip sync aja gitu ya. Mana orang-orang yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu didasarkan kepada oportunitas aja gitu ya, kepada keuntungan duniawi saja gitu ya. Masya Allah ya. Di sini kalau teman-teman ada yang sudah punya buku Pintar Iman dan Islam ya, di sini ada buku yang judulnya ini Ayah Bunda Bimbing Aku Mengimani Qada dan Qadar ya. Ini nggak kelihatan ya. Saya ada dihandapkan teh. handapkan. Nah kelihatan. Ini ya, Ayah Bunda bimbing aku mengimani qada dan qadar ya. Sini ini Masya Allah ya, buku ini isinya banyak sekali ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering kita pertanyakan, apa sih bedanya antara qada dan qadar? Apa sih bedanya qada dan qadar itu dengan takdir? Boleh nggak sih kita itu mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan qada dan qadar? Kalau kita nanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kita mendapatkan takdir ini tuh boleh apa enggak gitu ya? Apa saja sih yang termasuk qada dan qadar itu? Kapan Allah menetapkan takdir? Pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita mumet selama ini tentang qada dan qadar gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya kadang-kadang membuat
manusia itu menggugat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya? Kenapa padahal saya ini sudah begini, sudah begitu, padahal saya sudah berusaha taat kepada Allah, kenapa saya yang mendapatkan ujian ini? Kenapa saya mendapatkan musibah ini gitu ya. Di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti apakah takdir itu menghalangi kebebasan manusia? Apakah takdir itu bisa diubah gitu ya? Apakah takdir itu menentukan kesuksesan atau ketidaksuksesan seorang manusia gitu ya? Apakah penemuan melalui ilmu pengetahuan itu menentang takdir dan seterusnya? Ini jawabannya sangat luar biasa gitu ya. Ini bisa menjadi bahan diskusi ya. Kalau saya sama Bibing ya, yang umurnya udah 10 tahun, itu biasanya senang banget ya diskusi dengan hal seperti ini, karena anak-anak kita kan kritis sekali ya. Mereka mempertanyakan gitu ya, mereka sedang mencari bentuk-bentuk keimanan gitu ya. Kita ingin anak-anak kita itu taat kepada Allah, kita ingin anak-anak ini faham gitu ya kepada takdir Allah itu bukan karena sebatas doktrin saja gitu ya. Tapi karena mereka itu memang mengimani bahwa seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan kebaikan dan hikmah yang banyak dalam kehidupan mereka gitu ya. Sehingga mereka tidak takut ya dengan masa depan, tidak cemas ya dengan dengan segala macam kemungkinan-kemungkinan yang Allah siapkan dalam kehidupan kita gitu ya. Ya kalau misalnya kita mau menghitung segala sesuatunya itu dengan rasionalitas kita sebagai seorang manusia ya, mungkin kita itu tidak akan pernah bisa berdiri tegak ya di muka bumi ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa yang namanya musibah itu akan senantiasa mengintai gitu. Kita mau pergi keluar rumah takut kena petir kalau hujan, kita mau naik mobil takut kecelakaan gitu ya, kita mau diam dalam rumah takut kena reruntuhan, kita mau makan ini takut karena mengandung ini dan itu gitu ya, segala macam kekhawatiran terus-menerus gitu ya. Kita ingin membesarkan anak, takut anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang durhaka gitu ya, sehingga ya masih terjadi gitu ya ibu-ibu yang nauzubillah min dzalik ya menghabisi hidup anak-anaknya dengan alasan khawatir anak-anaknya itu tidak bisa tidak bisa menjadi seorang anak yang beriman, atau anaknya itu tidak bisa hidup dengan nyaman di masa depan gitu. Jadi lebih baik dimatikan saja supaya langsung masuk surga gitu ya. Ada ya orang-orang yang berpendapat seperti itu ya, nauzubillah min dzalik gitu. Bahkan orang-orang yang akhirnya mencabut nyawanya sendiri dengan alasan tidak kuat menghadapi kesulitan-kesulitan di muka bumi gitu ya, itu jumlahnya itu tidak sedikit gitu ya. Makanya kita di sini sama-sama saling menguatkan gitu ya, terutama di komunitas Gentara ini kita saling menguatkan ya. Kalau teman-teman di komunitas itu kan sering saling curhat gitu ya tentang permasalahan-permasalahan yang tidak henti-henti menimpa di keluarganya, di masyarakatnya gitu ya, di dalam dirinya gitu. Kita saling menguatkan gitu, karena ya tadi kalau mau takut mah gitu ya, hidup tuh jadi paranoid, kita tuh nggak akan bisa tidur setiap malam gitu ya. Kebayang setiap malam kita ngebayangin gimana kalau nanti malam kita gempa gitu ya. Kalau ketika lagi tidur itu tiba-tiba rumah kita kebakaran gitu ya. Kalau misalnya ketika kita sedang terlelap itu tiba-tiba kita besok tidak bangun lagi gitu ya. Ya sebagian dari orang-orang yang akhirnya tidak bisa menahan rasa khawatir mereka, menahan rasa cemas mereka, akhirnya harus mengkonsumsi gitu ya obat-obatan untuk meredakan kekhawatiran mereka gitu. Tidak sedikit gitu ya di antara saudara-saudara kita juga akhirnya harus mendapatkan perawatan seperti itu karena kesulitan-kesulitan yang bertubi-tubi yang membuat mereka merasa tidak sanggup ya berhadapan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di buku ini Masya Allah gitu ya, kita bisa ngajarin ke anak-anak kita bahkan sejak mereka itu masih kecil. Bahkan buku ini juga disertai dengan kisah-kisah pendek ya dari sejak zaman Nabi, para salafus soleh gitu ya, tentang bagaimana para orang-orang soleh ini berhadapan dengan takdirnya mereka gitu ya, dengan takdir yang mungkin bagi sebagian orang itu baik tapi bagi sebagian orang itu buruk gitu ya. Jadi di sini kita bisa ngobrol enak sama anak-anak kita bisa saling sharing, saling diskusi supaya mereka itu nggak jadi orang yang sombong ya, yang merasa pasti bisa menyelesaikan seluruh
permasalahan mereka di muka bumi tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, tanpa perlu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ya milenial sekarang juga yang yang saking rasionalnya gitu ya, mereka menganggap bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan dan nggak perlu lagi ketaatan, nggak perlu lagi ketakwaan, nggak perlu lagi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dengan kita menjelaskan kepada anak-anak bahwa yang namanya takdir itu adalah sesuatu yang berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjelaskan kepada mereka gitu bahwa banyak sekali di dalam hitungan manusia itu sesuatu yang jauh ya di luar kekuasaan manusia untuk bisa menentukannya ya. Saya sangat terinspirasi dengan seorang sosok yang baru saya kenal ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin nonton pembukaan Piala Dunia di Qatar ya, sempat lihat ada sosok difabel Muftah Al-Ghanim ya, Masya Allah ya. Beliau yang dilahirkan ke dunia ini tanpa memiliki tubuh bagian bawah ya. Jadi badannya itu cuman 1/4 atasnya doang gitu ya. Cuman dari kepala sampai selesai tulang rusuk aja ya, Masya Allah ya. Tapi kemudian kita perhatikan ya, saya jadi ngikutin IG-nya beliau gitu ya. Ternyata dengan segala kesulitan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keberkahan ya kepada beliau. Beliau adalah seorang hafiz Quran ya. Beliau seorang hafiz Quran yang insya Allah siap memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya. Jadi dikisahkan bahwa ketika ketahuan beliau itu seperti itu ya, para dokter ya, itu sudah menawarkan untuk mengaborsi si anak ya. Tapi ibunya mempertahankan beliau gitu ya, mempertahankan beliau, dan ketika lahir ya siapa sih ya yang enggak ngenes gitu ya. Kadang-kadang buat teman-teman terutama yang sudah menjadi seorang ibu kan ngerasain ya ketika lahiran anak itu yang sangat kita harapkan itulah bahwa anak kita itu lengkap dan sempurna. Bahkan jari-jarinya saja itu kita perhatikan bener nggak ada 5 gitu ya. Kalau kurang 1 aja itu pasti nauzubillah gitu ya, kita akan merasa sangat sedih. Kalau lebih 1 juga kita akan merasa sangat sedih gitu ya. Nah ini nggak ada bagian tubuh bagian bawahnya ya. Nanti teman-teman bisa search aja dan bisa follow Instagramnya gitu. Tapi kemudian Allah perlihatkan kekuasaan yang sangat luar biasa. Beliau lahir kembar gitu. Muftah Al-Ghanim ini lahir kembar, dan kalau kita lihat ya perhatian dunia ini ternyata pada sosok yang cacatnya, sementara saudaranya yang kembarannya itu yang utuh, yang sempurna, ya bisa dibilang tidak mendapatkan perhatian seperti beliau gitu ya. Jadi Muftah Al-Ghanim ini temennya itu gitu ya, Emir Qatar gitu ya, Sheikh Hamoza gitu. Kalau lagi main bola itu main bola-bolaan itu sama David Beckham gitu ya. Sementara kita yang utuh mah nggak akan pernah lah ya punya, pokoknya nggak dapet lah gitu ya kesempatan seperti itu. Tapi ternyata ya keberkahan dan kemuliaan itu tetap Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya gitu ya. Bahkan oleh manusia yang bahkan dianggap sebelah mata gitu ya oleh orang lain gitu ya. Apa sih yang bisa diharapkan dari orang yang tidak memiliki bagian tubuh bawah gitu kan? Apa yang bisa diharapkan oleh seorang manusia yang cacat dan seterusnya? Tapi ternyata kita lihat ya, ketika Allah dalam Quran surat Yusuf mengatakan walai asumir mirwahillah innahu la asumir wahillahi ilal qaumul kafirin, bahwa seseorang itu gitu ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Orang yang sudah secacat itu saja itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan rizki yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Masa kita yang sehat, kita yang diberikan jasad yang sempurna gitu ya, merasa kekurangan segala sesuatu, merasa putus asa, merasa khawatir, merasa takut gitu ya dengan masa depan kita. Dari sinilah ya keimanan kita itu diuji gitu ya. Beliau dengan ujian sedemikian saja bisa tetap tegak berdiri, bisa tetap berusaha keras melaksanakan kewajiban-kewajibannya, bahkan masih berusaha keras untuk menghafalkan Al-Quran gitu ya. Kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa sih mau kalah gitu ya dengan orang yang cacat seperti itu gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita juga tetap bersemangat ya untuk
meningkatkan ruhiyah kita, untuk meningkatkan keyakinan kita bahwa Allah pasti akan berikan yang terbaik kepada kita ya. Bahwa inna ma'al usri yusran, bahwa bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan-kemudahan. Beserta dengan, jadi kemudahan dan kesulitan itu satu paket. Allah berikan itu seperti sekeping mata uang gitu ya, dengan dua sisi gitu ya. Itu selalu barengan, selalu ada. Jadi setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kita kemarin pandemi ada kesulitan-kesulitan, tapi ternyata luar biasa ya ibrohnya. Kalau teman-teman perhatikan di dunia IT gitu ya, perkembangan teknologi itu luar biasa sekali ya, cepat banget gitu ya berubahnya karena adanya pandemi ya di dunia kesehatan ya, penelitian itu juga meningkat secara eksponensial di dunia di dunia digital gitu ya, penemuan-penemuan baru itu juga meningkat secara eksponensial. Bahkan segala macam ilmu pengetahuan dan teknologi itu bergerak cepat sekali selama 2 tahun terakhir ini dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, bahkan kayak teknologi HP aja itu cepat banget ya, mulai dari kamera yang dulu masih pakai piksel-piksel gitu ya, 2 piksel, 3 piksel itu ya, sekarang sampai kamera-kamera canggih. Para produsen itu hampir tiap hari itu mengeluarkan produk-produk baru gitu, saking cepatnya gitu ya. Bahkan mobil listrik yang dulu aja masih kita bayangkan gitu ya di film Knight Rider misalnya ya, sekarang itu sudah jadi sesuatu yang biasa ditemui di berbagai negara gitu. Jadi ini suatu keberkahan yang Allah berikan melalui kesulitan-kesulitan pandemi yang kita harus hadapi gitu ya, harus kita rasakan gitu ya. Nah di sisi lain juga ketika Allah memberikan kepada kita musibah-musibah gitu ya, Allah juga berikan penglihatan gitu ya. Ketika kemarin terjadi gempa di Cianjur, Allah juga berikan satu satu kekuatan gitu ya, bahwa saudara-saudara di berbagai belahan penjuru Indonesia ini itu gerak cepat ya, gercep memberikan bantuan gitu ya, menunjukkan bahwa rasa kasih sayang manusia itu masih ada, rasa peduli, empati manusia itu masih ada gitu. Ini suatu ibroh yang memberikan satu rasa lega gitu ya, ketika kemarin kita merasa begitu individual dengan adanya dunia teknologi digital yang membuat kita merasa saling terjauh ya dengan saudara-saudara kita. Dengan adanya gempa seperti ini kita dikuatkan kembali, dikompakkan kembali gitu ya, disatukan kembali gitu ya dengan eratnya ukhuwah Islamiyah gitu, Masya Allah. Jadi kita harus yakin gitu bahwa setiap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menyisakan ibroh, menyisakan hikmah yang besar gitu ya. Syaratnya adalah kita ini senantiasa takwa gitu ya, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pemahaman ini agak sulit ya kalau disampaikan kepada orang-orang yang sudah terlanjur dewasa, udah terlanjur banyak pikiran, udah terlanjur banyak ngitung, udah terlanjur banyak analisis gitu ya. Makanya kenapa gitu ya kita ajarkan melalui buku-buku itu kepada anak-anak sejak kecil, karena memang anak-anak itu masih bersih sekali fitrahnya. Kalau teman-teman baca misalnya di Quran surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi ini adalah surat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita baca di setiap hari Jumat ya, saking banyaknya fadilahnya. Di situ ada salah satunya kisah tentang Nabi Musa yang mengikuti Nabi Khidir alaihi salam ya. Bagaimana Nabi Khidir itu bertemu dengan seorang gulam ya, seorang anak laki-laki, tapi kemudian dibunuh gitu ya, sehingga Nabi Musa tidak sabar dan bertanya gitu ya, kenapa kamu bunuh, sesungguhnya kamu sudah melakukan suatu kemungkaran kan gitu. Tapi kemudian Nabi Khidir berkata bahwa aku udah bilang kamu jangan nanya-nanya gitu ya. Jadi kalau pengen ikut jangan tanya-tanya gitu ya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir bahwa anak laki-laki ini dibunuh karena kedua orang tuanya adalah seorang yang bertakwa, dan aku takut gitu ya, anak ini akan menyebabkan kedua orang tuanya kafir gitu ya, dari ketakwaan mereka gitu. Dan aku berharap Allah akan menurunkan kepada keduanya seorang anak yang khairum min zakatin gitu ya, lebih suci, lebih baik gitu daripada anak laki-laki ini. Di sini dijelaskan bahwa anak laki-laki itu gitu ya, anak
seorang anak itu memiliki fitrah kesucian gitu ya. Seorang anak laki-laki itu memiliki fitrah kesucian yang membuat mereka itu mudah untuk menerima kebenaran gitu. Makanya Rasulullah juga mengingatkan kepada kita ya bahwa semua anak itu terlahir dengan fitrah gitu ya. Orang tuanya nanti akan mengarahkan gitu ya, apakah si anak ini akan menjadi seorang yang tetap fitrah sesuai dengan apa yang dikodokkan atau di apa namanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau anak ini akan melenceng dari fitrahnya gitu ya, menjadi seorang agnostik, menjadi seorang ateis, menjadi seorang yang mempertanyakan gitu ya keabsahan Allah Subhanahu wa taala gitu, menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, nauzubillah min dzalik. Jadi kita ajarkan ya anak-anak kita tentang qada dan qadar itu sejak mereka itu apa namanya masih hanif gitu, masih fitrah gitu ya. Kita diskusi dengan mereka, kita sampaikan kepada mereka kekuasaan Allah, kita sampaikan kepada mereka kemahabesaran Allah, ilmu pengetahuan Allah yang maha luas gitu ya. Kita ajarkan kepada mereka Al-Quran gitu ya. Di situ banyak sekali kisah-kisah yang memberikan inspirasi, yang menguatkan jiwa-jiwa anak-anak kita insya Allah gitu ya. Kita bacakan buku-buku yang menjadi investasi gitu ya bagi jiwa mereka di masa-masa yang akan datang gitu. Buat teman-teman yang udah beli bukunya dan belum dibaca gitu ya, baca ya bukunya ya, jangan dianggurin. Kalau punya buku itu sayang gitu ya. Kemarin TVT juga udah mulai merencanakan kita ingin bikin kuis ya tentang buku-buku Sigma Daya Insani yang sudah dimiliki oleh teman-teman. Jadi nanti kita bikin kuis buat anak-anaknya, buat ngetes nih bukunya dibaca apa enggak gitu ya, karena sayang banget ya buku-buku sebagus ini kalau cuman ditaruh di atas rak aja gitu. Jadi kita nanti bikin semacam olimpiade, bukan olimpiade ya, olimpiade sirah TVT. Kita bikin semacam kuis sirah untuk memastikan bahwa buku-buku ini difahami, dibaca, difahami, diamalkan, diaplikasikan dan diajarkan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai beli buku cuman karena gak enak aja sama TVT, terus bukunya nggak bermanfaat. Ya saya juga beli buku belum semuanya dibaca TVT itu ya, beberapa buku tuh masih diplastikin juga gitu ya. Nah kita ingin kita optimalkan lah ya buku-buku yang sudah kita manfaatkan ini. Jadi nanti kita bisa selain kita bacakan ke anak-anak kita juga bisa bikin konten-konten yang bisa kita sharing ya ke apa namanya ke orang lain melalui medsos kita, sehingga tadi nilai kebermanfaatannya pun juga jadi jauh lebih besar lagi gitu. Kalau kita ngajarin anak kita doang, insya Allah kita akan dapetin pahala amal jariah dari satu sisi, yaitu pahala amal jariah dalam bentuk anak yang soleh. Tapi kalau kita buat konten-kontennya, kita sebarkan, kita ajarkan kepada orang lain, selain kita dapat anak yang soleh, kita juga dapat pahala amal jariah dengan melalui ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jadi dapat 2 kanal gitu ya. Bahkan mau dapat 3 kanal juga bisa gitu ya, dengan harta yang bermanfaat. Jadi kalau kita wakafkan bukunya ke itu teman-teman di Cianjur ya, cerita buat menghibur mereka gitu ya, anak-anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya, menghibur anak-anak yang kesakitan, yang tidak bisa sekolah dengan buku-buku gitu ya, maka insya Allah wakafnya juga akan mendapatkan pahala amal jariah di tiga tempat tadi gitu ya, dapat anak solehnya, dapat ilmu yang bermanfaatnya, juga dapat harta yang pahalanya senantiasa mengalir gitu ya, insya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan gitu ya untuk menjadikan pahala-pahala kita senantiasa mengalir terus ya kepada saudara-saudara, kepada kita, walaupun nanti kita sudah tidak bisa beramal sendiri lagi insya Allah ya. Jadi buat teman-teman yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita di Cianjur, tadi sudah disampaikan juga ya cara-caranya, silahkan menghubungi pengundangnya gitu. Buat teman-teman juga yang ingin mewakafkan bukunya, kalau misalnya di rumah ada buku yang sudah tidak dibaca lagi karena anak-anaknya sudah besar-besar gitu ya, itu boleh juga dititipkan ke apa namanya, ke teman-teman kita yang masih insya Allah masih bolak-balik ke Cianjur untuk menyampaikan bantuan ya, karena sangat bermanfaat gitu ya. Bahkan kalau misalnya di antara teman-teman gitu ya, ada yang ingin berkunjung ke sana untuk sekedar membacakan buku storytelling gitu ya buat teman-teman di sana, buat anak-anak di sana, itu luar biasa sekali ya. Itu sangat-sangat sangat-sangat diharapkan gitu ya kehadirannya di tenda-tenda darurat itu, karena memang kita selain butuh bantuan secara fisik, kita juga butuh penguatan secara spiritual gitu ya, butuh
mengingatkan, saling memotivasi gitu ya, dan saling memberikan keceriaan gitu di antara saudara-saudara kita tersebut, insyaallah gitu ya. Ya mungkin itu dulu sih Teh Feti yang bisa disampaikan karena insyaallah sebentar lagi kita juga akan masuk waktu asar ya. Kalau ada yang mau menambahkan atau mau menyampaikan sesuatu, masih ada waktu ya Teh Feti ya. Enggak, saya kembalikan. Masih insyaallah Teh. Ya, jazakillah khairan buat Teh Fatra. Saya lihat di sini tadi Teh Mbak Hida raise hand ya Mbak Hida. Udah Iya, iya. live grup Teh, tadi izin ada kepentingan yang lain. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh ya via chat atau raise hand. Tadi sedikit mungkin saya juga mengutarakan cara itu baca ya, taman baca. Nah, salah satu di antaranya sebenarnya banyak ya rumah baca di Cianjur. Salah satu di antaranya yang masih bisa ya nggak terkena dampak ya, hanya sekedar di luar rumah sih, karena kayak kemarin kan katanya masih terus ini ya, gempanya masih terus terasa gitu ya. Di antaranya Taman Baca Saung Bacanya Mang Yadi. Jadi Mang Yadi ini membuat kunjungan ke kumpulan anak-anak gitu. Jadi kalau saya lihat sih kemarin tuh sambil ngasih Teh Patra coklat yang uang-uangan gini ya. Oh ternyata bener ya, lucu juga gitu kalau buat anak-anak, seru banget lah gitu. Alhamdulillah respon anak-anak juga, ya anak yang sedang seperti itu kan kasihan ya, mereka udah nggak sekolah gitu. Kalaupun misalnya yang nggak sekolah nggak bisa main gitu kan, ternyata becek gitu ya, ternyata harus tidur di tenda, nggak kebayang lah ya seperti itu. Nah alhamdulillah Mang Yadi itu berkunjung mendongeng gitu. Jadi mungkin akan ke beberapa titik, kemarin tuh katanya baru ke yang dekat aja, yang tetangganya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berdonasi, Teh Patra jadi ke Teh Patra ke Cianjur? Ada rencana nggak? Iya Teh, kemarin itu dari teman-teman yang masih ada di daerah sana ya, kalau jalan transportasi itu masih agak susah. Jadi rencananya mau survei pakai motor dulu Teh Feti ya. Iya, iya, Kalau iya. di sana tuh biasanya kita koordinasi sama teman-teman juga yang ada di sana, karena khawatir juga di tengah jalan itu dicegat bantuan-bantuannya Iya, kalau betul. kita nggak ada titik-titik yang dituju gitu ya. Jadi Iya, kemarin betul. masih melihat-lihat situasi dan kondisi insya Allah. Dan memang konon kita juga perlu menjaga ya supaya nafas ini panjang ya. Kemarin juga ada laporan ketika bantuan itu banyak di awal gitu ya. Tapi kemudian udah beberapa minggu kemudian istilahnya udah nggak nge-hype lagi, bantuan habis, ternyata banyak yang masuk dari orang-orang beragama lain gitu. Jadi ketika bantuan dari kita umat Islam itu berhenti atau berkurang ya, dari agama lain itu baru mulai rame gitu. Sehingga kan biasanya yang diingat yang terakhir ya Teh Feti gitu. Nah, ini kita juga khawatir gitu ya, makanya kita juga berusaha untuk menjaga supaya nafas bantuan ini, donasi ini juga bisa cukup panjang gitu sampai kedaruratan itu selesai insyaallah gitu. Iya, iya. Kemarin sempat juga sih ada ya sih pakai Teh Didi kayak gitu. Ini ada yang mau ngasih piring, yang mau ngasih segala macam gitu ya. Aduh kata saya belum bisa ke sana karena memang itu Teh beberapa teman-teman ada yang ditahan gitu ya. Terus ada juga yang memang mereka ketika di perjalanan nggak ditahan, cuman nggak tega gitu ya ngelihatnya gitu, ketika mereka padahal tujuannya ke ujung gitu, tapi melintasi tempat-tempat yang butuh gitu Membutuhkan, kan. iya. Ya karena Gitu memang kan. sama-sama butuh ya Teh Feti. Nah itu Heeh. gitu. Iya. Iya, iya. Makanya. Oh iya, Kayaknya ada mudah-mudahan pertanyaan. bantuannya banyak jadi bisa bagi-bagi semuanya Iya, kebagian. iya, iya. Oh ini Mbak Putri, kebetulan suami aku relawan. Oh, relawan dari mana Mbak Putri? Kemarin Gentara tuh beberapa titik ya, ada yang lewat SOS tuh apa ya namanya? SOS Indonesia Bergerak, kita tuh ya ada yang lewat itu, ada juga yang memang kebetulan SLC kita itu ya banyak lah ya beberapa titik gitu ya. Ada yang di Cugenangnya ya, siapa Teh Ios ya? Apa namanya Teh Teh Iyok.
Nah, Teh Iok juga kan ada ya terkena juga gitu. Jadi kita juga ada yang memang sistemnya itu sesudah kita kumpulkan langsung diberikan mentahnya, ada juga yang belanja gitu, macam-macam sih teman-teman. Ya alhamdulillah ini ada relawan juga ya Teh Putri. Teh Putri dari Sukabumi suaminya ya? Oh, di mana Teh Putri bisa sambil cerita boleh? Kalau nggak ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, Teteh. Punten. Iya, Ya, ya. Teh, boleh Teh sambil ini biar kita juga kebayang gitu ya situasi dan kondisinya. Kebetulan suami udah seminggu full di sana ya. Pulang ke sini cuma sehari sebentar langsung balik lagi ke sana. Untuk kondisi di sana kemarin memang untuk mobil itu kadang suka kesendat-sendat gitu ya, masih suka kena macet di Cugenang yang bagian ada longsorannya itu. Tapi kalau misalkan mau diakalin, kita bisa kerja sama yang di posko, pinjem motor yang di posko, biasanya kayak gitu kalau memang ada yang kenal gitu ya. Kalau kebetulan suami aku tuh dari Sukabumi, dari Sinergi Dakwah, kerjasama sama yang Merapi Merbabu, yang dari Jogja yang Ustadz Salim Afilah itu. Nah kita bikin posko di Ranca Goong. Di Ranca Goong itu masih daerah Cugenang, kan Cugenang itu panjang ya, panjang pokoknya dari jalan alternatif dari Sukabumi menuju bukan lewat Warung Kondang, seudah GSI itu ada jalan alternatif itu sampai Cipanas itu kena semua, itu masih lingkupannya Cugenang. Kalau misal ya gitu, kalau mau ngakalin bantuan biar sampai ke lokasi itu, mesti ada lebih enak ada kontak yang mau dikasih bantuannya Teh. Kan biasanya suka ada tuh yang update-update gitu ya. Ini di sini Iya, belum ada betul, bantuan. Nanti kita bisa cek lewat kontak mereka tuh benar nggak masih belum dapat bantuan. Terus lokasinya sebelah mana. Kalau suami gitu. Jadi si bantuannya itu dibawa ke sana lewat motor, tapi tetap kalau dari sininya mau pakai mobil ke sananya gitu. Iya, iya. Betul, kakak saya juga yang dari Sukabumi gitu kemarin itu pakai motor udah 2 balikan karena memang posisinya seperti itu juga ya. Kakak juga pernah jadi SLC juga ya di Gentara. Jadi memang kalau pakai motor lebih simpel lah gitu. Terus betul ya, harus ada titik tujuan karena ketika memberi sesuai tujuan itu kan sesuai ya keinginannya mereka apa butuhnya gitu kan, tenda gitu, betul kita kirim tenda. Karena ternyata juga akan memberikan makanan, oh ternyata sudah banyak, ada juga yang seperti itu gitu ya, bukan menolak ya mungkin mereka juga, Iya, tapi kan betul. sesuai kondisi ya. Jadi mereka juga cerita, saya juga ada saudara, oh Teh makan mah ada katanya gitu ya, seperti oh alhamdulillah gitu. Cuman kan misalnya pakaian dalam nggak ada, jadi kan kita juga memberinya sesuai ya, jilbab Teh nggak ada gitu kan, kita juga alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya dengan kondisi musibah seperti ini, seperti tadi bahasan Teh Fatra, bagaimanapun juga itu ujian bukan hanya untuk mereka ya teman-teman saudara-saudara kita di Cianjur, tapi kita juga yang berada di berbagai lokasi. Sedikit mungkin saya juga cerita ya yang buku BPII itu, jadi kalau buku BPII itu kan ada 12 judul ya, dari 12 judul itu 5-nya itu rukun Islam, terus 6-nya itu rukun iman, terus nah itu enaknya itu kalau bukunya dibuka gitu ya, itu ketika dibentangkan itu sebelah kirinya itu definisi gitu ya, Al-Qur'annya. Nah, sebelah kanannya itu kisah. Jadi itu kisahnya tuh cuman satu halaman gitu ya. Jadi senang sekali ya ketika kita membacakannya tuh nggak ribet lah gitu ya. Saya sendiri pernah mencoba ketika anak-anak saya bacakan gitu. Ya namanya juga anak-anak ya, main-main sambil main mobil-mobilan gitu. Saya pikir nggak merhatiin gitu ketika saya berhenti nanya gitu, "Bun, terus gimana, Bun?" "Oh, merhatiin ya ternyata," gitu. Awalnya saya pikir, "Ah, udahlah ceritanya aja saya bacakan," awalnya seperti itu. Tapi lama-lama ketika saya ceritakan juga, bacakan juga definisi kayak gitu, ya ternyata merhatiin juga gitu ya. Subhanallah gitu ya. Ya itu kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh teman-teman. Kalau di Bandung asar jam 3:03 Teh. Oh, ada Teh Pupin. Silakan Teh Pupin. Teh Pupin juga keluarganya di Cianjur nih, Masya Allah. Oh, Iya, Assalamualaikum Teh Patra, Teh Feti dan semua. Alhamdulillah. Mau Gimana ini Teh? aja Teh, mau berbagi aja pengalaman Hmm. kemarin keluarga kami menghimpun donasi kan ya. Jadi alhamdulillah kemarin tuh keluarga kami ini spontan aja sebenarnya dari awalnya tuh dari Teh Patra yang di Liko Oh, bilang, iya, iya. "Teh Pupin, apa yang bisa dibantu?" Terus aku tuh langsung, "Oh iya ya, apa ya?" Meskipun saya nggak di sana, apa? Akhirnya koordinasi sama keluarga,
tadinya tuh niatnya cuma teman-teman di Liko aja, minta tolong ke keponakan sama kakak aku kan yang di Cianjur. Ada yang mau sumbang pakaian dan lain-lain boleh ditampung dan dialokasikan nggak? Awalnya tuh gitu. Oh ya udah boleh deh katanya. Terus lama-lama ya kuasa Allah juga ya, jadi banyak banget teh yang bergerak setelah aku posting-posting tuh. Akhirnya kurang lebih terkumpul dana hampir 40 juta Teh Patra. Masya Allah, Masya Alhamdulillah banget. Allah. Dan tapi sayangnya tuh karena si tim Cianjur, karena kan keluarga kakak ya, tanggal 11 Desember ini tuh mau berangkat umroh, jadi mereka tuh menutup alokasi dan donasinya tuh sampai tanggal 30 November doang. Tapi yang Masya Allahnya banget, jadi keluarga di Cianjur tuh tenaganya cuma kakak saya, keponakan, dan kakak yang cowok, jadi cuma 3. Jadi misalnya belanja 10 juta langsung simpen di rumah, itu satu hari itu kita habiskan gitu Teh, jadi semuanya tuh langsung terserap. Nah, jadi kita sistemnya datang langsung ke yang membutuhkan, seperti yang tadi Teh Feti bilang. Jadi benar di setiap penampungan itu enggak sama Teh kebutuhannya tuh. Ada yang, "Teh aku cuma minta popok," kita kirim popok 1 dus besar. Mulai berbagai ukuran dari newborn, S, M, atau L gitu kan. Terus ada juga yang cuma minta pakaian, karena makanan, mie aja katanya sampai numpuk 20 karton. Jadi memang harus sampai disurvei dulu. sembelit katanya kemarin kebanyakan Indomie ya. Iya, kebanyakan Indomie. Iya, minta buah dan sayur katanya. Iya, kayak minta bodas itu ada juga yang cuma butuh softtek Teh, cuma butuh softtek. Ada juga yang tadi kata Teh Patra sampai nggak ada yang sholat, bener. Jadi mereka tuh kita nggak bisa sholat karena nggak ada celana dalam, nggak ada pakaian ganti, katanya gitu, nggak ada alat sholat. Jadi kita tuh alhamdulillah berdasarkan info-info bener-bener yang butuh apa kita list, terus kita datengin satu-satu, bener-bener langsung ke penerimanya karena ternyata dalam perjalanannya kemarin hampir seminggu mengalokasikan bantuan itu, kebanyakan kalau kita drop di posko itu numpuk Teh. Nggak ada Numpuk yang banget. nyalurin lagi ya Teh Pupin ya? Iya Teh, itu numpuk banget, nggak ada yang nyalurin. Terus mereka tuh sistemnya tuh rapih banget, jadi harus ada KTP, harus ada rekomendasi RT. Ya kan orang Padahal keburu rumah runtuh ya, kelaparan. boro-boro KTP. Iya, makanya. Nah, alhamdulillah kalau yang dari keluarga kami tuh udah langsung tersalurkan Teh. Jadi sekarang tuh sisa saldo kalau nggak salah 5 jutaan ya kita keep dulu. Kita keep dulu untuk nanti Teh setelah yang kata Teteh, kita ngerenghap dulu karena ngelihat di lokasi udah banyak bantuan-bantuan sampai beberapa makanan tuh kayak kebuang-buang karena terlalu banyak menampung. Sampai kayak gitu makanya udah kita juga keluarga kewalahan, qadarullah lagi pada sakit juga. Jadi kewalahan akhirnya ya udah nanti kita paling bantu yang misalnya mau bangun rumah butuh pakunya ya kita sedikit 100-200 ribu tapi ikut bantu gitu Teh. Gitu sih kalau di lapangan tuh. Dan penjarahan juga iya. Jadi kalau bisa mah harus harus sama orang yang di sananya gitu. Jadi kita tuh jelas mau datang ke siapa. Misalnya di daerah A, mau PIC-nya Teh Feti, hubungi Teh Feti. Jadi kalau kayak gitu Teh Fetinya tuh ngejemput ke titik tengah-tengah. Kalau orang yang mau menjarah juga udah kenal sama Teh Fetinya. Jadi ngawal ya gitu. Teh Pupin ya? Betul, harus ada pengawalan Teh karena Bagus nih. riskan banget kayak gitu sih alhamdulillah. Kita kemarin saya juga sempat pulang kan kemarin tuh Jumat, Sabtu, Minggu terjun langsung pengen tahu kan. Iya memang ya bikin nangis lah Teh, kasihan ya Allah rumah-rumahnya sampai akar-akar pohon kelihatan kayak gitu ya Allah. Mereka Teh terus kalau nggak salah mah ada himbauan dari pemerintah jadi selama 6 bulan si orang-orang yang rumahnya runtuh itu tuh sama sekali nggak boleh ke rumahnya karena mau diadakan pembersihan. Setelah itu baru katanya bantuan dari pemerintah yang untuk ringan sama berat dikasih bantuan, baru mereka boleh membangun dan merapihkan si rumah-rumahnya itu. 6 bulan ya, Masya Allah. 6 bulan katanya Teh, makanya karena rumah Mama alhamdulillah luas, jadi kita tuh lagi dalam tahap sekarang tuh negosiasi ke keluarga-keluarga yang rumahnya runtuh tuh, udah nggak apa-apa tinggal di kita aja, maksudnya tuh makan seadanya ya, kita juga masa makan ayam, ikutan ayam lah gitu Teh. Masya Allah. Iya. Gitu. Ya justru itu ya Teh Pupin, makanya kan kita juga di sini kan info juga berseliweran ya dari mana-mana. Ya kadang-kadang akhirnya jadi bingung sendiri gitu ya.
Terus betul. tadi ya mau nganterin ke sana juga ternyata jalannya terhambat dan seterusnya gitu. Jadi emang benar-benar perlu koordinasi ya. Betul Teh, nggak Amin. bisa ke siapa aja gitu. Saya Hmm. juga hari pertama di sana, ceritanya Teh mau jadi pahlawan ya, nyobain ke sana gitu. Nggak kepikiran Teh akan macet, bawa mobil aja, penuh banget di mobil tuh, ini buat si ini, adalah 10 titik ya. Pas di sana ya Allah ke satu titik aja 4 jam. Nggak bisa gerak Nggak ya. bi nggak bisa gerak Teh, akhirnya sampai rumah jam berapa ya, jam 8, tapi alhamdulillah semuanya sudah tersalurkan. Akhirnya besok kita belusukan pakai oke siapa yang bawa mobil semua di situ, terus sisanya pada bawa motor, butuh bawa 2 pack, langsung anterin ke gang-gang, langsung ke tempat-tempat itu. Pokoknya jadi nggak terkira deh Teh itunya tuh apa, Hmm. traffic-nya tuh, karena orang-orang ada juga yang cuma turun selfie-selfie, foto-foto, ih pengen gemes banget. Menit teganya ya Allah. Iya iya, ya Allah, orang Jadi lagi wisata kan. jadi wisata banyak banget ternyata yang kayak gitu di Ya. lapangan tuh Mm-mm. buat konten. Mm-mm. Gitu sih Teh, jadi untuk ya tim Teteh yang ini, bener tadi nafas dulu, ya karena sekarang lagi membludak, makanya keluarga kami juga karena tim di sananya mau persiapan umroh, jadi udah nanti mungkin pertengahan Desember atau kita menunggu info siapa yang butuh, kita gerak lagi deh gitu. Iya. Ini Gitu sih Teh. buat teman-teman yang punya posko di Cianjur juga gitu yang tadi ya kebutuhannya sudah spesifik seperti yang disampaikan oleh Teh Pupin. Nanti juga bisa ya ngontak tim Gentara ya insya Allah kita juga masih bersedia mengumpulkan donasi dari teman-teman ya cuman karena tadi kita nggak ngerti apa-apa yang harus dibutuhkan jadi emang informasi tentang apa yang betul-betul spesifik dibutuhkan di sana itu yang sangat diperlukan gitu. Jadi kayak misalnya Teh Pupin nanti misalnya minggu depan butuh apa itu bisa ngelis aja. Mudah-mudahan kita juga bisa menghimpun ya bantuan dari teman-teman yang lain juga untuk sama-sama bantu di sana gitu. Iya, iya, alhamdulillah ya ada Teh Pupin juga nih. Jadi nambah nambah wawasan kita juga ya. Karena kalau saya juga seperti itu baru ini aja sales-sales dari Gentara yang ada di situ menyebar gitu kan ya kayak misalnya Teh Ella, Teh Yai, Teh Sinta, gitu aja kita ngebagi-baginya sesuai mereka butuh apa gitu kan mereka butuh apa kayak gitu-gitu. Alhamdulillah ini jadi nanti juga bisa calling-calling ya kalau ada apa-apa kan yang sudah pernah ke sana. Iya. Iya Teh Iya Teh Patra boleh. gimana? Mhm. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya, betul, betul. Boleh, jadi ngarenghap heula ya. Oke, oke. Iya, Teh Patra, mungkin kalau tidak ada pertanyaan ada lagi nggak ini? Ya ini dari Teh Putri juga ya. Tetap ya kalau misalnya donasi mah dikumpulkan. Karena yang Betul. ngumpulin dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga banyak ya Teh Putri ya. Ya Allah gitu ya, tega-teganya gitu ya. Mereka buka-buka apa tempat buat ngumpulin dana terus dananya entah kemana nggak nyampe ke orang-orang yang membutuhkannya. Mudah-mudahan teman-teman di Gentara mah semua amanah ya. Jadi Insyaallah, insyaallah. tetap kita menerima donasi walaupun untuk penyalurannya nanti kita koordinasikan ya dengan teman-teman yang emang udah terjun langsung di sana, insya Allah. Insyaallah, insyaallah. Ada Teh Nenti, ada banyak lah lumayan di Gentara, Gentara Cianjur. karena ada ini ya yang daerah Cianjur, Taman bacanya Sukabumi juga. juga ya. Iya Iya, Teh, Teh. biar nafas bantuannya panjang gitu. Untuk sekarang Betul. logistik itu sangat melimpah sih Teh yang aku tahu. Malah berlebih gitu untuk sekarang-sekarang. Tapi bantuan mah bisa dikumpulin dari sekarang Teh. Nanti Betul. setelah ini kan akan ada masanya hype-nya turun ya Teh. Iya. Hype-nya turun dan hampir habis. Nah di situ kita bisa masuk gitu. Nah, di situ kita bisa masuk buat ngasih bantuan. Karena kan nggak selamanya orang terus-terusan ngasih bantuan kan ya gitu. Jadi mesti ada bagian-bagian yang ngekip. Jadi maksudnya yang dari sekarang punya bantuan tuh kayak misalkan lembaga-lembaga besar biasanya dikip dulu, dikip sebagian untuk kadang untuk pembangunan yang nggak kebagian dari pemerintah gitu. Iya, betul. Atau untuk hal-hal yang lebih besar biasanya kalau untuk yang dapat dananya lebih besar gitu ya. Kayak misal kemarin tuh dapat pelajaran tuh ya dari data gitu kita ngumpulin bantuan kata mereka tuh dikip dulu Teh dikip di stop dulu ini di lapangan masih banyak katanya nanti setelah kelihatan mulai menurun baru kita turun lagi karena beberapa kali bencana tuh ya kayak gitu yang kayak Teh Patra bilang tadi kalau orang-orang non muslim itu ketika nafas kita habis mereka masuk gitu kayak pas waktu kejadian di Lombok suami saya pulang non muslim masuk ke posko gitu kayak gitu sih seringnya kayak gitu biar nafas bantuannya tetap panjang gitu ya
saran aku sih yang ada di teteh-teteh ini di-keep dulu, karena bantuan di lapangan untuk logistik ini lebih dari cukup sih yang dapat info dari lapangan mah ya gitu. Lebih dari cukup untuk logistik. Tapi kalau untuk celana dalam yang kayak gitu masih butuh gitu. Kayak gitu sih Teh. Iya. Ya, hatur nuhun pisan Teh Putri dan Teh Pupin Putri ya, update-nya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Info-infonya juga memberikan kepada kita bayangan buat teman-teman juga yang mau ngajakin orang lain untuk tetap bisa berdonasi, silahkan dikumpulkan saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara kita juga untuk saling peduli ya, berukhuwah Islamiyah dengan saudara-saudara kita, insya Allah. Boleh Teh Patra dengan ditutup dengan doa ya. Bentar lagi azan asar. Silakan Teh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama tundukkan hati kita ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi habli muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Allahumma rabbana hibil ba's washfi anta syafi la shifa ila shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira, Teh Patra, Teh DJ juga teman-teman semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simak bukan hanya sekedar sampai di kepala ya, tapi tertanam dalam hati dan bisa kita amalkan insyaallah. Kita tutup saja dengan hamdalah alhamdulillah amin astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang membutuhkan info-info silahkan hubungi pengundangnya ya. Yang ya, masih ada promo sampai besok. Ya.